Sebelumnya pada Senin malam, saudara, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kebun Kosong atau Kebon Kosong hingga bangunan pasar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Warga yang ada di lokasi panik dan berhamburan menyelamatkan diri dan membawa barang berharga mereka. Salah satu warga menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Informasi terkini pasca kebakaran di Kemayoran, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda dan juru kamera Yogi Syahrevi. Selamat siang Fedriska, pasca kebakaran bagaimana situasinya, kemudian juga bagaimana penanganan korban terdampak kebakaran? Ya, Putu, untuk situasi saat ini api sudah benar-benar padam sejak pukul 4 subuh tadi pagi, sehingga banyak warga yang memang kembali datang ke rumah mereka untuk mencari ataupun menyelamatkan barang-barang berharga mereka yang masih bisa diselamatkan. Dan kemudian tadi ketika pagi kami berada di lokasi kejadian ataupun di lokasi kebakaran begitu ya, ini ada semacam garis polisi di satu rumah yang diduga ini adalah sumber dari kebakaran yang terjadi pada Senin malam kemarin yang menghanguskan ratusan rumah di kawasan Kebon Kosong Kemayoran Gempol Jakarta Pusat, di mana ini masih dalam pemeriksaan kepolisian apakah ada dugaan tindak pidana ataupun kelalaian begitu terkait dengan kebakaran yang terjadi pada Senin malam kemarin. Selain juga melakukan investigasi terkait dugaan penyebab kebakaran pada Senin malam kemarin ini dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui wali kota dari Jakarta Pusat ini sudah melakukan penanganan cepat tanggap darurat begitu ya, di mana untuk di belakang saya ini merupakan pengungsian ataupun tenda-tenda pengungsian ini sudah dipasang. Setidaknya tadi kalau misalkan kami hitung ini lebih dari 8 ya Putu, ada tenda pengungsian milik Basnas, kemudian ada dari BPBD, kemudian ada dari Palang Merah Indonesia, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan juga beberapa instansi terkait lainnya. Nah, di mana ada juga pos-pos lain yang memang diperuntukkan bagi masyarakat yang kemudian untuk mendapatkan penanganan darurat secepatnya. Memang bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini cukup cepat ya Putu dan juga saudara, di mana tidak hanya wali kota namun juga wakil gubernur dari Provinsi DKI Jakarta Rano Karno ini juga meninjau langsung bagaimana penanganan darurat yang dilakukan oleh wali kota Jakarta Pusat, di mana bisa Anda lihat di layar kaca Anda Putu dan juga saudara kehadiran dari wakil gubernur DKI Jakarta Rano Karno didampingi oleh wali kota Jakarta Pusat Arifin dan juga stakeholder terkait begitu ya, yang meninjau langsung tempat ataupun lokasi kebakaran saat ini. Tampaknya wakil gubernur ini ingin meninjau terlebih dahulu Putu dan juga saudara lokasi kejadian kebakaran yang mana ini menghanguskan ratusan rumah. Informasi yang kami dapatkan, kami perlu meralat bahwa tadi kami mengatakan ada 500 atau 300 rumah ya Putu yang terdampak, namun berdasarkan data yang ada di posko ini hingga siang ini ada 304 rumah yang terdampak akibat kejadian kebakaran pada malam hari ini, di mana informasinya juga ada 500 kakak yang menjadi korban dari kebakaran yang terjadi pada Senin malam kemarin Putu. Tampaknya sebelum meninjau kesiapan tanggap bencana, wakil gubernur ingin memastikan ataupun meninjau langsung terlebih dahulu terkait dengan lokasi kebakarannya sendiri. Nah, kalau bisa saya gambarkan Putu dan juga saudara, ketika kami sempat meninjau juga lokasi kebakaran yang ada di Kebon Kosong ini ratusan rumah hangus terbakar Putu dan juga saudara. Dan kemudian ketika tadi pagi masyarakat ataupun warga kembali ke rumah mereka untuk memeriksa barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan ini, yang jadi perhatian juga adalah keamanan bangunan-bangunan ini, di mana ini rawan roboh, rawan membahayakan begitu ya bagi masyarakat yang ingin
memeriksa rumah mereka. Jadi memang kami himbau bagi masyarakat ataupun korban yang ingin kembali ke rumah mereka ini, yang perlu diperhatikan pertama kali ini adalah terkait dengan keselamatan ketika melakukan ataupun kembali memeriksa rumah mereka, karena memang ini cukup berbahaya, Putu dan juga saudara, karena bangunan ini bangunan semi permanen sehingga memang gampang roboh begitu ya. Nah tadi tidak hanya wakil gubernur yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi pengungsian saat ini, tadi sebelumnya saya sempat katakan bahwa dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Wali Kota Jakarta Pusat sudah mendirikan beberapa pos-pos untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Di antaranya yang pertama adalah pos kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada balita dan juga lansia yang menjadi prioritas, dan juga orang-orang dewasa yang terdampak. Kemudian juga ada Palang Merah Indonesia, kemudian ada juga dari Dinas Dukcapil dan juga Dinas Pendidikan. Ini terkait dengan dokumen-dokumen ataupun mengidentifikasi dokumen-dokumen yang hangus terbakar pada kejadian malam kemarin. Dan yang paling penting adalah untuk logistik dari para pengungsi ini. Tadi kami perhatikan setidaknya ada 3 mobil dapur umum yang memang diperuntukkan untuk kemudian memberikan distribusi makanan terhadap para pengungsi yang memang menjadi korban ini. Dan yang perlu juga dicatat bahwa yang paling penting adalah bagi masyarakat ataupun korban saat ini adalah akses terhadap air bersih. Bagaimana kemudian ini saat ini belum ada portable ataupun kamar mandi portable ataupun toilet portable yang dipasang, sehingga memberikan kemudahan bagi para pengungsi ini ketika membutuhkan untuk ke toilet begitu ya. Karena memang kalau misalkan tadi masyarakat apabila memang ingin ke toilet, mereka ini harus mencari masjid-masjid terdekat ataupun toilet-toilet umum lainnya, sehingga memang agak lebih jauh di pengungsian tempat saya melaporkan saat ini, Putu. Oke, tadi Anda menyebutkan bahwa proses olah TKP begitu ya, penyelidikan awal dari polisi ini sedang dilakukan. Dari titik Anda saat ini melaporkan, Fedriska dan juga Yogi Syahrevi, bisa Anda tunjukkan begitu bagaimana situasinya, mana titik yang diduga menjadi awal dari percikan api, dan kalau sebelumnya ini disampaikan bahwa ini dipicu oleh korsleting listrik, pantauan Anda di lokasi seperti apa? Arahnya kemana? Ya Putu, kalau misalkan untuk saat ini saya berada di lokasi pengungsian, memang untuk titik yang menjadi dugaan sumber api ini berada cukup jauh dari tempat kami melaporkan saat ini. Tapi kalau misalkan bisa saya gambarkan, Putu dan juga saudara, bagaimana kondisi salah satu rumah yang diduga menjadi awal mula kebakaran ini, tadi dipasangi garis polisi oleh polisi agar ini tidak diganggu ataupun tidak dirusak begitu TKP-nya oleh masyarakat yang ingin mencari barang-barang mereka. Tapi tadi juga sudah disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat mengatakan bahwa apabila memang perlu dilakukan investigasi begitu ya untuk mengetahui sumber kebakaran ini perlu dilakukan. Perlu kami laporkan juga bahwa tadi juga sudah ada petugas kepolisian dari DVI Puslapor Polri yang juga akan memeriksa terkait dengan dugaan apakah ini terjadi kelalaian atau tidak, atau bagaimana ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian, Putu. Oke, baik, terima kasih Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV, dan juga juru kamera Yogi Syahrevi dari Kemayoran Jakarta Pusat. Ada 500 kakak terdampak, 304 rumah terdampak. Kami harapkan nanti dari kunjungan Wagub ini juga ada satu jawaban untuk kepastian dari para korban yang terdampak kebakaran. Terima kasih Fedriska.